Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official muhsinchannel.com. Dalam hal ini saya tetap dalam tema yang sama terkait masalah hukum-hukum, dan saya berharap semoga teman-teman yang mendengarkan ini sehat walafiat, panjang umurnya, diberikan rezeki yang bagus, dan diberkahi rezekinya. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para muslim, jamaah muslim di mana saja berada yang menyaksikan video ini. Kita masuk ke pembagian pasal berikutnya. Sudah mau selesai, insyaallah. Pasal kita akan balap supaya tuntas tentang hukum perempuan yang berpergian seorang diri ke luar negeri untuk belajar. Karena ada beberapa yang mengatakan bahwasanya la yusafirul mar'a illa ma'a muhrim. Tidak boleh seorang perempuan berpergian tanpa muhrim. Itu hadis jelas itu. Kita lihat apa pertanyaannya kepada Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Apa pertanyaan kepada beliau? Sini ditanyakan ialah, banyak perempuan yang pergi ke luar negeri untuk belajar selama 6 tahun dan dia tidak pernah melaksanakan sholat dan puasa. Apakah dia berdosa? Bagaimana cara menggantinya? Main-main. Perempuan yang pergian ke luar negeri adalah berbuat maksiat, apalagi di zaman yang penuh kerusakan sekarang. Di sana mereka hanya akan melihat kerusakan. Jadi ini jawaban beliau. Dan dikhawatirkan pergian itu akan menjadi penyimpangan sebagaimana yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, wabil khusus kalangan wanita. Apabila tujuan perjalanan itu hanya untuk meninggalkan sholat dan puasa dalam jangka waktu yang lama, maka tersebut merupakan salah satu dosa besar. Jadi alasannya apa? Kenapa keluar negeri? Apakah hanya untuk tidak berpuasa karena musafir? Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah kafir. Oleh karena itu, perempuan yang melakukan perbuatan tersebut wajib menyesal, bertobat, dan benar-benar memperbanyak istighfar dengan tulus. Bukan hanya itu, bukan hanya lidah saja, tetapi betul-betul dalam hati, dan mengganti semua sholatnya dan mengganti semua puasanya. Di sini dijelaskan dalam hadis Nabi, inna taraka sholatu idza mata yursilullah ilaihi malakan ya badau min tulu'il fajr ila syurukil syamsi wa min zawali syamsi ila salatil asr wa min al-asr ila al-maghrib wa min al-maghrib ila al-isya wa min al-isya ila al-fajr. Sungguhnya kata Rasulullah, orang-orang yang meninggalkan sholat, apabila dia meninggal, maka Allah mengirimkan malaikat kepadanya mulai dari fajar sampai terbit matahari, dan dari tergelincir matahari sampai sholat asar, dari asar sampai maghrib, dan maghrib sampai isya, dan dari isya sampai fajar. Ini terus Allah kirimkan malaikat untuk mungkin menyiksa dia. Salat merupakan perkara besar karena itu adalah amal yang pertama kali ditanya ketika dalam kubur. Oleh karena itu, perempuan itu harus mengganti sholatnya yang ditinggalkannya meskipun secara bertahap sebelum kematian mendatanginya secara tiba-tiba. Sebelum sholat fardu, setelahnya dia bisa menggantinya atau mengqadha'nya. Dan dia harus juga mengganti qadha' puasa yang ditinggalkannya dari setiap minggu, setiap bulan, sebab tidak ada jalan lain kecuali mengqadha'nya. Karena meninggalkan ibadah termasuk dosa besar. Dengan menggantinya, maka orang tersebut hilang bebas dari utang. Karena ibadah puasa itu merupakan utang antara dirinya dengan hambanya.
Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, dainullahi haqqu ayyan yaqda. Dan itu hutang Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Dan antara prinsip-prinsip dalam syariat dan logika adalah sesungguhnya sesuatu beban tidak bisa terbebaskan kecuali dengan menunaikannya. Dan hutang kepada Allah adalah seperti hutang kepada manusia, di mana setiap orang berutang wajib dilunasi. Jadi ketika ibadah itu merupakan utang, kita kepada Allah. Karena demikian itu merupakan hal-hal yang perlu ditegaskan. Karena kita ini sudah bersyukur diciptakan oleh Allah, dan bentuk kesyukuran kita ialah dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Begitu. Meskipun terdapat kemungkinan tobat bisa menghapus dosa, sebagaimana pandangan mazhab Zahiriyah dengan mengkiaskan pada masalah orang kafir ketika dia masuk Islam, meskipun mereka mazhab Zahiriyah yang menolak kias dan menyebutkannya dengan madlul an-nas. Namun demikian, madlul an-nas maksudnya dengan nas-nas. Namun demikian, berhati-hatilah dalam permasalahan tersebut, karena itu merupakan kewajiban bagi semua umat manusia, wabil khusus Islam. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan di kampus. Ini penting kita bahas. Terkait bercampurnya laki-laki perempuan di kampus-kampus, kami pernah membaca topik yang penting terkait bercampurnya laki-laki perempuan di kampus-kampus tersebut. Surat kabar politik nomor 5664 yang ditulis oleh Rektor Universitas Abdul Aziz Al-Makali sebagaimana berikut. Memisahkan mahasiswa dari mahasiswa adalah melanggar syariat Islam. Beliau mengatakan mahasiswi dan mahasiswa adalah melanggar syariat Islam, memisahkan mereka. Dia berlandaskan kepada bolehnya ikhtilat atau bercampurnya tersebut dengan dalil bahwa pada zaman Rasulullah laki-laki dan perempuan melaksanakan sholat dalam satu masjid. Jadi itu dasarnya. Dasarnya rektor tersebut menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Dan dia menguatkan pendapatnya dengan pentingnya pembelajaran dalam satu tempat. Oke. Bagaimana tanggapan beliau? Beliau menjawab, bagaimana kami memahami hal tersebut? Kata si penanya, pada zaman Rasulullah melaksanakan sholat dalam satu masjid dengan kerutan proses belajar di satu tempat. Dan apa kaitannya antara kedua permasalahan tersebut? Apa akibatnya signifikan jika bercampur, jika berikhtilat maksudnya? Dan ayat apa atau hadis apa yang dijadikan dasar bolehnya bercampur dengan laki-laki perempuan dalam satu perkumpulan? Dan apa nasihat yang penting dari Anda kepada kami si penanya? Nah, apa jawaban beliau terkait masalah rektor menyuruh untuk bercampur dengan alasan bahwasanya ada peristiwa ketika sholat bercampurnya laki-laki perempuan. Nah, beliau menjawab, alhamdulillah, pertama pernyataan Dr. Al-Makali mengenai sholatnya kaum muslimin laki-laki dan perempuan pada zaman Rasulullah dalam satu masjid itu benar, valid, betul. Tingkat kevalidannya mencapai tingkat mutawatir maknawi. Dan posisi sholat berjamaah perempuan berada di barisan paling belakang yang dipisah antara jarak dengan barisan laki-laki. Ada pembatasnya. Rasulullah bersabda, juga pernah menyuruh perempuan merdeka yang mendekati dan sudah balik sedang dipingit perawan agar menghadiri sholat. Rasulullah juga pernah menyuruh perempuan yang merdeka dan sudah balik yang sudah dipingit atau perawan agar menghadiri sholat khutbah hari raya bersama beliau. Jadi Rasulullah pernah menyuruh para perempuan dewasa untuk menghadiri khutbah.
dalam sholat berjamaah. Ada peristiwa tersebut, ada peristiwa. Para perempuan tersebut berada di samping musola, dan Rasulullah mendatangi mereka serta menyampaikan hal yang berhubungan dengan mereka. Hijab atau pembatas pada zaman Rasulullah ada, dan Khulafaur Rasyidin hanya diwajibkan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas yang dalam firman Allah, la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwanihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna wattaqina Allah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Artinya, tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir, untuk berjumpa tanpa hijab dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dan saudara perempuan mereka, hamba sahaya atau budak yang mereka miliki. Bertakwalah kamu, wahai istri Nabi, kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ini ayat ini, meskipun beberapa ulama sudah mengatakan, meskipun ayat ini bertujuan untuk kepada istri Nabi, tetapi berlaku untuk umum. Artinya berlaku untuk semua perempuan. Seperti itu. Ibnu Abbas berkata, ayat tersebut turun khusus pada para istri Nabi. Ya, ini kewajiban berhijab hanya untuk para istri Nabi, bukan hanya untuk perempuan-perempuan biasa. Sedangkan hukum hijab, pembatas antara laki dan perempuan bagi istri Nabi adalah sunnah. Lihat kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur karya Imam Suyuti, di mana beliau mengatakan hukum ini jelas, dan ayat-ayat sebelum itu dimulai dari ayat 53 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'azzana lakum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu masuk rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan. Allah berfirman lagi tempat lain, dzalikum adhara liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan minna dzalikum kana indallahi azima. In tubdu syai'an aw tukhfu fa innallaha kana bikulli syai'in alima wala junaha alaihinna. Cara demikian itu lebih suci dari hati kamu, hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh kamu menipu istri-istrinya selama-lamanya sesudah beliau wafat. Sungguhnya perbuatan itu amalan dosa besar di sisi Allah. Jadi ternyata ayat ini menggambarkan tidak boleh menikahi istri-istri Nabi. Kemudian ayat berikutnya ini khusus kepada istri Nabi. Adapun hukum bagi perempuan yang disebutkan dalam ayat 31, Allah berfirman, wa qulil mu'minati ya'ududna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li'ubulatihinna. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya mereka dan kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali pada hal yang biasa, hal yang nampak padanya, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Kemudian hadis Nabi mengharamkan khalwat, yaitu berdua-duaan antara laki dan perempuan. Adapun terkait hal tersebut, beliau menegaskan bahwa ikhtilat atau bercampurnya perempuan laki-laki, maka belum ditemukan dalil tentang Al-Quran tersebut. Jadi ternyata menurut beliau tidak ada hadis Nabi atau Al-Quran yang mengatakan tidak kebolehan berikhtilat, bercampurnya.
Namun para fuqaha atau sebagian mereka mengambil kesimpulan dari pernyataan tersebut dari peristiwa Sayyidah Aisyah. Ada peristiwa Sayyidah Aisyah yang mengatakan seandainya Rasulullah SAW mengetahui apa yang diperbuat kaum perempuan setelahnya, maka beliau akan melarang masjid ke masjid dan banyak hukum-hukum lain. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, ada perkataan Aisyah. Perkataan Aisyah terkait masalah perempuan. Karena Aisyah itu masih hidup setelah zaman Rasulullah, maka otomatis hadis yang dikeluarkan dia kategori qauli sahabi. Apa itu qauli sahabi? Yaitu perkataan sahabat yang ijtihadnya diambil dari pribadi sendiri. Akan tapi bagaimana mungkin menjadikan ijtihad Sayyidah Aisyah sebagai dalil ketika dibandingkan dengan sabda Rasulullah yang mengatakan la tamanna'u ima Allahi bas wala yahrujunna fatafalat. Kata Rasulullah, janganlah kalian cegah-cegah hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid Allah. Jika mereka yang keluar, maka hendaklah tidak memakai wangi-wangian. Jadi ternyata ada perbedaan pandangan. Rasulullah pernah mengeluarkan hadis tentang boleh perempuan pergi ke masjid tanpa pakai wangi-wangian. Maksudnya adalah tidak memakai wangi-wangian, berdandan sehingga tidak mengganggu pikiran laki-laki, khususnya di masjid dan tempat-tempat umum lainnya. Para fuqaha mengharamkan ikhtilat. Para fuqaha mengharamkan ikhtilatnya berdua-duaan adalah karena ia bisa menyebabkan terjadinya fitnah atau perbuatan haram, dan hal ini tergantung pada waktu dan tempatnya. Artinya kalau di seminar gak masalah, tapi kalau berdua-duaan di tempat gelap itu juga kategori berbahaya. Pada masa sekarang mengajarkan anak-anak perempuan sudah menjadi keharusan, sebab pada umumnya pemikiran menyimpang lebih dikhawatirkan kepada mereka yang bodoh, bahkan kepada mereka yang terpelajar dan berpendidikan. Negara kita yang berkembang ini belum bisa mendirikan kampus khusus bagi perempuan. Oleh karena itu bercampur merupakan hal yang wajar. Karena untuk mendirikan itu membutuhkan biaya besar. Sedangkan untuk mendirikan kampus khusus laki-laki, mereka belum mampu, apalagi untuk memisahkan mereka. Meskipun dalam tinjauan Islam lebih baik didirikan khusus perempuan, memiliki metode yang berbeda, dan kaum laki-laki juga metode berbeda, maka bisa diajarkan kepada mereka para pemudi mengetahui yang mereka dibutuhkan ketika dasar-dasar pendidikan Islam dan dasar-dasar pendidikan Islam yang benar. Permasalahan-permasalahan tersebut, masalah kesehatan atau sosial dan urusan kewanitaan dan urusan agama, alhamdulillah, afwan. Jadi hal seperti itu betul diajarkan, hal yang dasar, keagamaan, kewanitaan, sosial, kesehatan, itu perlu juga dipertimbangkan untuk diajarkan perempuan. Maka oleh karena itu mereka wajib atau berkewajiban mendapatkan pendidikan juga, itu maksudnya. Ini perlu juga menjadi fokus pelajaran kita bagi perempuan, sebab pengetahuan tentang yang lainnya tidak ada faedahnya bagi mereka dan tidak sesuai dengan karakter mereka. Atau misalnya seperti insinyur atau hal yang berhubungan dengan hal yang keras, itu menurut ulama ini tidak penting seperti itu. Tapi kalau misalnya berhubungan kesehatan, sosial atau keuangan, itu penting untuk perempuan. Setelah itu negara-negara barat mulai berkembang. Kami tidak menemukan perempuan yang populer dengan penemuan sebuah teori atau penelitian. Jadi setelah perempuan di barat pun ketika dibuka ini tidak pernah ada kedengaran tentang salah seorang pencipta dari perempuan. Jarang ditemukan. Ada tapi jarang ditemukan. Justru yang menonjol adalah permasalahan tabarruj atau mempertontonkan kecantikan. Jadi setelah dibuka ini ternyata mereka justru mengoles diri untuk terlihat cantik. Di samping hal biasa dilakukan oleh sebagian perempuan yang pandai. Sebab itu pernyataan dari Makilah ditinjau dari segi nakal dan lalil yang gamblang adalah benar. Itu terkait pernyataan bahwa proses belajar mengajar harus di satu tempat. Namun ucapannya mengatakan bahwa
memisah laki-laki perempuan adalah melanggar syariat, ungkapan itu menurut saya pribadi, menurut beliau itu tidak benar. Jadi memisahkan laki-laki perempuan melanggar syariat itu tidak benar. Perbuatan laki-laki perempuan, perbuatan yang berbaurnya laki-laki perempuan bukanlah suatu kewajiban, sehingga memisahkan dengan sebagai langkah kehati-hatian dan tidak bertentangan dengan syariat. Maksimalnya perbuatan tersebut hanya menunjukkan kepada kebolehan jika aman dari fitnah, kerusakan, maka jika tidak menuntut untuk menetapkan konsep terpisahnya laki-laki perempuan demi kemaslahatan umat, maka itu merupakan hal yang biasa saja. Pertama, agar supaya tidak terjadi pemborosan. Kalau dipisahkan juga terjadi pemborosan seperti itu. Bukan itu saja, akan tapi juga menganggap bahwa orang yang berbeda pendapat adalah fasik, sesat, padahal justru pendapat orang-orang yang berbeda itulah sesuai dengan dalil. Sedangkan mereka tidak memiliki dalil kecuali pendapat yang mereka jadikan sebagai alasan untuk mengharamkan sesuatu yang menjadi wewenang Tuhan. Padahal mereka mengetahui firman Allah sebagaimana Allah berfirman, "Wala taqulu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasiful alsinatukumul kadhiba. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang disebut-sebut oleh lidahmu dusta. Ini halal, ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sungguh orang yang mengadakan itu sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan tersebut ialah orang yang tidak beruntung. Allah juga berfirman, "Qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana al-ithma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi wa lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya menyarankan kepada segala perbuatan keji dan tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan benar, dan mengharapkan kamu mempersekutukan Allah dengan suatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah dan apa yang kamu ketahui. Bahkan dalam Al-An'am dikatakan, Qul ta'alau atlu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikumul alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladukum min amlaki nahnu narzuqukum in iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la taqtulu an-nafsa wa la taqtulu an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan Tuhan, berbuatlah baik pada ibu bapa, janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan ke mereka juga. Dan mereka janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti. Ulama-ulama terdahulu sangat berhati-hati dalam mengharamkan sesuatu. Ini maksudnya perkataan ini untuk ucapan tadi mengatakan haram tidak sesuai syariat jika tidak menggabungkan laki-laki perempuan, harus menggabungkan. Bagi dia itu syariat Islam, itu melanggar syariat Islam, padahal tidak seperti itu. Justru kehati-hatian ketika bercampurnya laki-laki perempuan itu justru bagus untuk menghindari fitnah. Namun ulama mutakhirin karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan mereka kepada Allah berani menjadikan pendapat mereka sebagai hukum dan menisbahkan kepada Allah sebagai kebohongan kepada Allah. Kelak Allah akan membalas semua perbuatan yang mengada-ngada tersebut. Iya, boleh lagi seorang hakim yang beragama Islam untuk melakukannya makruh, mubah jika ada anggapan yang kuat akan adanya berbahaya. Akan tapi dia tidak boleh menarik larangan tersebut kepada orang. Jadi
Kita boleh melarang, tapi tidak boleh berlandaskan kepada Allah Rasulnya. Kenapa? Karena dalilnya nggak ada. Kesimpulannya adalah tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut mengenai ikhtilat. Jadi ikhtilat itu dilarang syariah, atau bercampurnya perempuan dilarang syariah, melanggar syariat, itu tidak betul. Maka larangan dalam syariat dengan tujuan untuk menghilangkan kerusakan bersifat pasti. Adapun kerusakan bersifat dugaan, maka dia makruhkan saja. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang pasti membahayakan harus dilarang. Dan sesuatu yang memungkinkan untuk bahaya maka dimakruhkan. Jadi itu istilah usul fikih, kecuali apabila kemaslahatan lebih unggul daripada kebahayaannya. Maka dari itu bisa menghilangkan kemakruhan. Tujuan hukum ini adalah diambil dari nas syariat, dan sesungguhnya Allah tidak mengharamkan kecuali Allah karena bahayanya yang sudah jelas, seperti minum khamar, jelas berbahaya, merusak akal. Sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah berfirman, mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka lakukan. Katakanlah yang lebih dari itu, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat supaya kamu berpikir. Sebagai pengantar dari pengharaman itu, ini merupakan ilat penyebab kenapa diharamkan, yaitu karena berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dua hukum yang kita bahas ini, agak panjang karena berhubungan dengan ikhtilat dan mengatasnamakan Tuhan ketika membuat sebuah hukum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe. Semoga dakwah kita semakin berkembang. Terima kasih.